warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Udah sholat zuhur? Sudah. Masih semangat? Siap, masih. Kita akan belajar sampai pukul 4 sore ya. Jadi ibu pengen denger dulu jargon SMK 2. SMK? Bisa. SMK 2 Kuningan? Bisa, bisa. Aku bisa. Pasti bisa. Untuk bisa. Let's. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Biasanya jam segini jam ngantuk kan? Udah sholat, udah makan, tinggal ngantuk. Jangan ngantuk ya. Ya, semangat ya. Sekarang dengan ibu pelajaran apa? Dasar-dasar kejuruan. Oke. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Kelas 10 MPLB 3. Oke. Agnes ada? Oke. Alit? Aras? Azahra? Bunga? Bunga Rodatul? Bunga Siva? Devi? Dian? Dia? Elsa Oktavianti? Fauziatus? Gayatri? Gaida? Haniatun? Inka? Isma? Keisha? Laura? Oke. Melan? Melani? Nabila? Nabila Sahada? Nabila Sahada KM-nya ya? Nur Aprianti? Nurul Fajria? Putri Mesya? Risa? Risa Naina? Oke. Risma Nurodiatul? Risma Sukma? Wah, lihat nama Risma banyak ya. Siva Iswandari? Sylvia? Siti Rahma? Siti Rohma? Fiska? Saskia? Oke, alhamdulillah hadir semua hari ini ya. Oke, alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan, boleh dipimpin oleh KM-nya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar kejuruan, ya. Oke. Adapun nanti elemen yang akan kita pelajari sekarang tentang teknik dasar aktivitas perkantoran di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oke. Karena kalian berada di jurusan MPLB, jadi nanti kalian akan disiapkan, akan dibekali dengan kompetensi keahlian apa? Manajemen perkantoran. Oke. Ada yang pernah masuk ke kantor? Ada. Pernah masuk ke kantor apa saja? Pernah ke bank, terus pernah kemana lagi? Pernah kantor PDAM, terus kantor apa lagi? Ke kantor pos, terus kemana lagi? Kantor polisi. Biasanya kalau kalian datang ke kantor tersebut, apa yang kalian harapkan dengan datang ke kantor tersebut? Ingin dilayani dengan baik? Nah, makanya kalian kalau sebagai calon pegawai kantor harus paham bagaimana cara melayani pelanggan, orang yang datang ke kantor tempat kalian bekerja. Paham? Oke, seperti itu ya. Baik. Jadi nanti kita di sini akan mempelajari tentang bagaimana mengenal pelayanan prima. Karena kalau kalian datang ke kantor tentunya ingin dilayani dengan baik, bukan? Iya. Ingin ketemu dengan orang-orang yang ada di kantor yang bagaimana? Yang ramah atau yang judes? Semua yang bagaimana? Yang ramah, dilayani dengan sebaik-baiknya, betul? Kalau ketemu dengan pegawai kantor yang kurang ramah, yang judes, apa perasaan kalian bagaimana? Kesel ya. Makanya nanti kalau kalian sudah bekerja di kantor harus bisa memberikan pelayanan yang baik, harus ramah. Ya, harus apa lagi? Harus sopan, betul? Betul. Makanya di sini kita akan belajar tentang bagaimana ya mengenal pelayanan prima, bagaimana kita mengaplikasikan pelayanan prima apabila nanti kita sudah bekerja dalam sebuah kantor. Paham? Nah, adapun manfaatnya kira-kira kalau kita bisa memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, ya, tujuannya apa? Dengan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, kira-kira tujuannya apa? Agar pelayanannya puas gitu. Terus apa lagi? Kenapa kita harus
belajar pelayanan prima, kenapa? Kenapa? Supaya apa? Supaya kita tahu pentingnya pelayanan yang prima itu yang bagaimana. Makanya sekarang kita akan mempelajari tentang pelayanan prima, ya. Nanti bagaimana pelayanan prima itu, manfaatnya apa, keuntungannya apa buat kita dengan belajar pelayanan prima. Bisa dipahami? Bisa, baik. Ya. Karena memang pelayanan prima itu sebenarnya berada dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Mulai dari kita berangkat ke sekolah, naik angkot, ya kan? Ya, biasanya kalian cari angkot yang bagaimana? Cari supirnya yang bagaimana? Iya, yang supirnya yang tidak kebut-kebutan, yang mobilnya bagus, ya enggak? Kalau mobilnya kurang bagus, enggak lewat, enggak. Suka gitu enggak? Ya, kenapa? Karena kalian ingin mendapatkan pelayanan yang baik. Ya, sarana prasarana yang baik. Sama seperti kalian masuk ke SMK 2. Harapannya apa? Terhadap SMK 2. Sekolahnya bagus, sarana prasarananya bagus, ya enggak? Gurunya baik-baik, ramah-ramah, ya enggak? Ya, nanti kalian bisa menilai ya seperti apa. Ya, gitu. Baik, Ibu jelaskan sedikit tentang pelayanan prima ya. Nanti setelah Ibu berikan penjelasan, ya, kita akan masuk ke sesi diskusi. Kemudian setelah sesi diskusi, kita akan masuk ke sesi presentasi. Setelah presentasi, baru kita akan melakukan post-test atau membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya, bisa dipahami? Bisa, oke. Kita lihat apa itu layanan pelanggan. Ini. Kalian di handphone kalian, di e-learningnya sudah ada modulnya ya. Sudah ada modulnya, bisa dibuka nanti. Jadi nanti Ibu mengharapkan kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan secara efektif. Kalian juga berusaha untuk aktif ya. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan boleh bertanya. Ya. Baik, kita lihat pengertiannya dulu tentang layanan pelanggan. Ini menurut Yvonne Wood, pada dasarnya setiap interaksi yang terjadi antara penyedia layanan dengan pelanggan, itu namanya pelayanan pelanggan. Setiap interaksi yang terjadi antara penyedia layanan orang dengan pelanggan, entah itu pelanggannya berasal dari dalam lingkungan kantor kita, tempat kita bekerja nanti, atau dengan orang-orang di luar kantor, itu disebut dengan pelayanan pelanggan. Paham? Nah, gitu. Itu segala bentuk interaksinya. Interaksinya mau langsung, mau tidak langsung, itu bentuk pelayanan. Interaksi langsung itu apa contohnya? Seperti kita tatap muka. Tatap muka nih. Sebenarnya Ibu sedang melakukan pelayanan kepada kalian. Ibu melayani kalian. Ya, kalian adalah pelanggannya. Ini namanya interaksi langsung, memberikan pelayanan secara langsung melalui tatap muka. Ada pelayanan yang tidak langsung, contohnya apa? Pelayanannya melalui telepon, melalui email, melalui surat. Itu sama, itu juga disebut dengan pelayanan. Seperti orang tua kalian ingin berinteraksi dengan pihak sekolah, ingin menginformasikan siswanya anaknya tidak masuk ke sekolah. Biasanya dibuatkan apa? Surat. Ya, untuk apa suratnya? Memberitahukan, menginformasikan. Itu adalah salah satu bentuk interaksi. Interaksi nggak? Sebenarnya Ibu berkomunikasi dengan orang tua kalian, cuma melalui media, namanya media surat. Ya. Pada saat suratnya dibuat, terima, Ibu baca, kemudian Ibu informasikan ke pihak yang terkait, pihak sekolah, supaya anaknya tidak dialfakan. Ya kan? Nah, itu bentuk pelayanan. Oh iya, suratnya diterima. Atau chatnya diterima oleh wali kelas, sampaikan ke guru piket. Bapak, Ibu guru, ini siswa namanya Nabila tidak bisa masuk hari ini. Kebetulan sedang tidak enak badan. Sampaikan, oh iya baik. Nanti dicatat sebagai. Itu contohnya. Ya. Kemudian, jadi layanan pelanggan ini benar-benar tentang memuaskan kebutuhan pelanggan. Bahkan pelayanannya harus melampaui harapan-harapannya. Tadi kan dalam surat tersebut ada harapan. Harapan orang tuanya adalah ditindaklanjuti dari surat tersebut. Paham? Akhirnya ditindaklanjuti. Kadang bagaimana respon dari pihak sekolah? Contohnya, ya, biasanya kalau Ibu terima telepon dari orang tua yang menginformasikan anaknya sakit, biasanya selalu Ibu berikan respon. Oh baik Ibu, nanti saya coba sampaikan kepada guru piketnya. Supaya nanti anaknya dicatat sebagai siswa yang sakit. Ya, semoga anaknya lekas sembuh Ibu, gitu ya. Ya, senang gak orang tuanya kalau direspon seperti itu? Senang ya, gitu. Semoga lekas sembuh anaknya Ibu bisa kembali lagi ke sekolah. Oh iya Ibu, terima kasih.
Nah, itu. Jadi kadang-kala di luar harapan, ya. Jadi kita nanti sebagai pegawai kantor harus bisa memenuhi harapan tersebut, bahkan melampaui harapan-harapan tersebut. Dengan apa? Memberikan tambahan-tambahan layanan yang di luar harapan, di luar jangkauan dari orang tua tersebut. Bisa dipahami? Nanti di kantor seperti itu, ya. Oke, berikutnya. Di sini ada 3 rahasia pokok bagaimana kita benar-benar memuaskan pelanggan. Pertama, sediakan waktu untuk mencari tahu apa yang menjadi harapan pelanggan. Ya, jadi kita sebagai pegawai kantor, ya, yang punya kepentingan terhadap pelanggan harus bisa mengidentifikasi apa yang sebenarnya diinginkan oleh pelanggan kita. Apa? Itu. Supaya apa? Supaya kita mampu memenuhi setiap harapan yang ada. Paham? Ya, gitu. Seperti ibu contohnya, ada siswa masuk SMK 2, harapannya apa? Oh, KBM-nya tertib, lancar, gurunya tepat waktu, masuk keluar tepat waktu, belajarnya bisa dipahami, itu kan? Ibu coba mengidentifikasi, oh ternyata keinginan anak tuh begini, dan ibu berusaha mencoba memenuhi harapan-harapan tersebut. Bila perlu melampaui harapan-harapan tersebut, ya, gitu. Kemudian penuhi harapannya, usahakan supaya melampaui harapan tersebut. Oke, jadi di sini ada pengertian pelayanan prima menurut AKP Adia Barata disingkat menjadi service, akronimnya service. Ada self awareness. Jadi nanti kalau kalian ingin memberikan pelayanan prima, posisikan dulu sebagai pelanggan, ya. Kalau ingin memberikan pelayanan prima kepada orang-orang di sekitar kita, kepada pelanggan kita yang dari luar maupun dari dalam, ya. Pertama self awareness dulu, posisikan sebagai pelanggan. Ya, supaya apa? Kita mampu merasakan sebagai pelanggan sehingga bisa memenuhi keinginan pelanggannya. Oke? Nah, terus antusiasme. Dalam memberikan pelayanan harus antusias. Ya, antusias itu apa? Antusias itu apa nih? Antusias. Harus bisa menunjukkan ketertarikan kita terhadap mereka supaya mereka merasa dipedulikan, ya. Ya. Jadi kalau ketemu orang yang dari luar masuk kantor kita, ya, selamat siang Ibu, ada yang bisa kami bantu? Ya, kan mereka senang kan? Ya, dengan apa? Dengan body language kita, dengan tutur bahasa yang baik, gitu ya. Jadi tunjukkan antusiasme kita kepada mereka, supaya mereka tenang, merasa diistimewakan, merasa diperhatikan, betul? Nah, enak kan? Dibanding, mau ngapain ke sini? Ya, enak yang mana? Selamat siang, selamat datang di SMK Negeri 2 Kuningan, ada yang bisa kami bantu? Enak nggak? Enak kan ya, sambil tunjukkan ekspresi body language kita kan enak, ya. Kemudian reform artinya apa? Terus evaluasi, ya, mengevaluasi pelayanan yang sudah kita lakukan. Tadi kurangnya apa ya? Oh kayaknya kurangnya ini, oh kayaknya tadi saya kurang ramah, oh nanti lebih ramah lagi, gitu ya. Mengemas kembali pelayanan yang sudah kita berikan sebelumnya, itu namanya reform. Kemudian ada value, jadi harus ada nilai dalam pelayanan tersebut, ya. Harus ada kebermaknaan dari setiap pelayanan yang kita berikan. Jadi ya, usahakan pelayanan kita mengena di hati pelanggan kita, mengena di hatinya, sampai terbayang-bayang ke bawah mimpi bila perlu. Ya, wah terkesan sekali sama pelayanan kita, sampai tak terlupakan. Itu namanya value. Bisa dipahami? Kan kadang-kadang kita pernah ya masuk ke sebuah kantor sampai terbayang-bayang, oh dia baik banget, sampai disebut-sebut. Pernah mengalami? Pernah? Bu, saya pernah ketemu masuk ke kantor PDAM, pegawainya teh ramah banget, pegawainya teh cakep banget, pernah. Nah, ketemu satpamnya ganteng banget Bu, ntar saya balik lagi ke sana. Kenapa mau ketemu satpamnya? Pernah? Nah, gitu. Itu saking bermaknanya pelayanannya. Ya. Kemudian nanti ada impresif, lebih impresif nanti dalam pelayanannya. Kemudian tunjukkan care, peduli sama pelanggan kita, terus evaluasi setiap pelayanan yang sudah kita berikan. Oke. Kemudian ini pelayanan prima atau disebut dengan excellent service. Pelayanan prima itu bahasa Inggrisnya excellent service, berikan pelayanan prima. Atau dengan kata lain pelayanan yang terbaik, pelayanan yang terpadu, yang memberikan kesan mendalam. Itu namanya pelayanan prima. Ya. Sehingga pelayanan prima juga masuk ke dalam kelompok manajemen pelayanan prima. Nanti kita belajar manajemen pelayanan prima. Apa manajemen pelayanan prima itu? Yaitu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, serta mengendalikan proses pelayanan dengan standar yang sangat baik untuk memuaskan pelanggan agar tujuan perusahaannya tercapai.
Nanti kita ke depan akan belajar tentang manajemen pelayanan prima, ya. Kita pengenalan dulu. Nah, ini arti pentingnya pelayanan prima. Pertama, kenapa kita harus melakukan pelayanan prima? Kenapa sih? Buat apa sih gitu ya? Karena dalam pelayanan prima akan memiliki makna ekonomi. Dengan kita memberikan pelayanan prima, dengan kita memuaskan pelanggan, secara tidak langsung, pelanggan yang datang ke kita sebenarnya mereka membawa keuntungan buat kita. Ya, membawa laba buat kita, memberikan benefit buat perusahaan kita. Gitu. Makanya penting kita memberikan kepuasan kepada pelanggan kita. Mereka bawa keuntungan buat kita, betul nggak? Ya, orang datang ke perusahaan kita, mau pesan barang pada kita, ngasih keuntungan nggak buat kita? Ngasih. Makanya harus disambut dengan baik, karena mereka membawa keuntungan buat kita. Ya, kalau mereka kecewa sama pelayanan kita, kabur mereka, betul nggak? Iya, makanya harus dilayani dengan baik. Pelayanan juga merupakan tempat berkumpulnya uang dan pekerjaan. Ya. Kemudian pelayanan prima itu penting karena apa? Persaingan semakin tajam. Para kompetitor kita, pesaing kita berlomba-lomba meningkatkan kualitas produknya, layanannya. Kalau kita hanya biasa-biasa saja, ketinggalan kita. Betul nggak? Ketinggalan, yang lain sudah pada kemana, kita masih didiam di tempat saja. Makanya kita bersaing. Kemudian pemahaman semakin baik terhadap pelanggan. Ya, orang sekarang makin kesini makin paham pentingnya pelanggan. Ya, karena itu di balik pelanggan itu ada keuntungan buat perusahaan kita. Ya, orang berlomba-lomba mempertahankan pelanggannya. Nah, ini tujuannya jelas, mencegah pembelotan. Gimana caranya supaya pelanggan tidak berpaling dari kita, tidak berpaling dari perusahaan kita, ya, beralih pindah ke perusahaan lain. Ya, gimana caranya? Makanya ini tujuannya, supaya pelanggan kita tetap setia menggunakan jasa kita, pelanggan kita tetap loyal terhadap kita. Ya. Jadi tujuannya biar mereka apa? Tidak berpindah ke lain hati. Betul? Jadi setelah melihat video ini, ya, seperti apa pelayanannya, ya? Masalahnya ada di mana? Terus solusinya bagaimana? Ya, kalau ada yang masih kurang paham seperti apa konsepnya, boleh tanya.
Nggak boleh disalin, lagi ya. Yuk, 5 menit lagi ya. Setelah itu dipresentasikan tiap kelompoknya ya.
Oke, sekarang lihat perhatikan petunjuknya di sana. Di sana ada petunjuk dalam pengerjaan LKPD-nya. Ya. Nanti tentukan dulu siapa ketuanya. Ya, tentukan siapa yang menjadi ketuanya. Oke. Tadi sudah dilakukan pengamatan sama videonya kan? Sudah. Dan lihat instruksinya. LKPD-nya ada ya. Silakan. Instruksikan hasil pengamatannya terkait permasalahan tadi, beserta identifikasi permasalahan beserta solusinya. Ya. Apa yang harus diidentifikasi ada di sana? Ada ya? Nah, seperti apa sih pelayanannya gitu ya? Jenis layanannya seperti apa? Bentuk pelayanannya bagaimana? Hal yang terkait dengan pelayanan prima apa? Ya, nanti tulis anggotanya. Nanti di sini catat ya. Silakan buat beberapa. Silakan. Waktunya 20 menit cukup ya. Silakan.
bagaimana? Kalau pelanggan marah itu akan bagaimana? Tidak ada pelayanan yang tidak memuaskan. Entah itu terkait pelayanannya, entah itu terkait produknya, atau apapun. Ya nggak? Selagi marah, udah selesai masalahnya nggak? Enggak, seharusnya sampai kita selesai itu nggak? Kalau kita selesai, kalau masalah selesai lalu mau bilang yang lain dan jelek kan baik kita. Jadi mau kalian baca. Oke? Kami akan mempresentasikan permasalahan yang ada di video tadi. Untuk video pertama, customer merasa tidak puas dengan pelayanannya karena dari sikap berbicaranya kurang sopan. Karena permasalahan pelayanannya tidak sesuai dengan yang dipesan. Dan seharusnya juga pelayanannya tidak usah marah-marah. Bisa dibicarakan dengan baik karena bisa mempengaruhi customer yang lain. Kan kalau misalnya pelayanannya marah-marah, misalnya ih kok pelayanannya kayak gitu, marah-marah, gak mau kesini lagi ya begitu. Dan solusinya seharusnya bisa dibicarakan dengan baik dan seharusnya penjual juga meminta maaf kepada customer bila ada kesalahan dan bukan marah-marah seperti itu. Untuk permasalahan video yang kedua, mungkin ada kesalahan dalam pelayanan sampai customer marah-marah tetapi si pelayan diam saja ketika dikomplain oleh customer. Dan solusinya seharusnya pelayan bisa membicarakan dengan baik, jangan hanya diam saja dan harus memberikan pengarahan yang baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, nanti kita dengar. Assalamualaikum. Namanya siapa saja? Sebutkan. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Putri Meja Fedrika. Perkenalkan, nama saya Nur Fazia Afriani. Perkenalkan, nama saya Siva Iswandari. Perkenalkan, nama saya Ismail Ismayati. Perkenalkan, nama saya Agnes Nafi. Oke, sekarang langsung ke pembahasan. Jadi dalam permasalahan video pertama, dalam video pelayanan suatu produk teh dan pelanggan beradu argumen dikarenakan ada seseorang pembeli suatu produk minuman, varian rasanya adalah teh original. Namun seseorang karyawan atau pelayan dari produk tersebut tidak memberikan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Pasti kalau kita sebagai pelanggan menginginkan yang kita inginkan kan pastinya. Karena seorang pelanggan datang ke
sebuah jalan kendaraan. Dengan perasaan marah, mungkin disebabkan karena pelayanan atau produknya yang kurang memuaskan. Karyawan di sana hanya terdiam dan tidak menanggapi apapun dan cukup hanya dengan mendengarkan. Si bapak itu pergi karena seperti yang tidak dianggap keberadaannya si bapak. Jadi si bapak pergi begitu saja meninggalkan tanpa menyelesaikan masalah. Jadi solusinya adalah sebaiknya si pelanggan bertutur kata dengan baik dan sabar, tidak menggunakan egonya. Dan pelayan seharusnya memberikan tanggapan, tidak hanya mendengarkan saja, menanggapi dengan tutur kata yang baik dan benar. Sebaiknya setelah itu meminta maaf agar semuanya berjalan dengan damai dan selesai masalah tersebut. Jadi itu saja yang akan saya sampaikan setelah saya berdiskusi dengan rekan-rekan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deja Salsabila Dita. Perkenalkan, nama saya Risa Nina. Perkenalkan, nama saya Risa Ameliandari. Perkenalkan, nama saya Sisi Roma. Perkenalkan, nama saya Haniatul Afiatul Hidayah. Perkenalkan, nama saya Rizwan Nurhadiatul Hidayah. Izinkan kami menyampaikan presentasi tentang diskusi tentang video. SD dengan customer. Solusinya, seharusnya karyawan SD bisa lebih teliti dalam membuat pesanan yang customer pesan dan harus bisa lebih sabar menghadapi komplainan customer. Customer juga harus menyampaikan komplainannya dengan sopan dan juga karyawannya seharusnya customer membicarakan secara baik-baik apa yang dikeluhkan secara sopan dan tidak berbicara dengan nada tinggi kepada karyawan di showroom mobil. Pelanggan harus selesai dari kliennya seharusnya lebih baik lagi. Mungkin pelanggan marah tapi Jangan ikut marah lagi, ya. Pelanggannya marah makin marah lagi, gitu ya. harus bisa memberikan sikap yang terbaik untuk pelayanan dan juga nama baik perusahaan. Iya, karena membawa citra nama perusahaan juga, ya. Kalau dari kelompok sana gimana menanggapinya? Gimana? Dengan hasil diskusi kalian, gimana? Sama. Terus? Seharusnya pelayannya lebih memahami keinginan pelanggannya, ya. Iya. Terus bagaimana lagi? Bisa memberikan apa? Kelompok sana juga. Baik anak, kita sudah melakukan diskusi tentang video. Dari situ kalian bisa banyak belajar tentunya, ya. Ya. Jadi dari kesimpulannya kalau kita lihat dari pemaparan yang sudah Ibu jabarkan secara teorinya, kemudian kejadian yang banyak terjadi di lapangan. Jadi kesimpulannya apa itu pelayanan prima? Boleh angkat tangannya, Bu. Bu, saya mau menyampaikan. Apa pelayanan prima itu? Apa? Katakan. Bagaimana? Katakan, biar berani. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu pelayanan prima? Nabila apa? Pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan oleh pelayan itu tertarik lagi untuk datang ke sana dan tidak menghasilkan kekecewaan. Itu namanya pelayanan prima, pelayanan yang sebaik-baiknya yang bisa memuaskan pelanggan, harapan pelanggan, betul? Kemudian apa pentingnya pelayanan prima? Tujuannya biar apa? Pelayanan prima tujuannya mencegah puas, loyal juga, ya. Kemudian apa untungnya dengan kita memberikan untuk mengecek sejauh mana pemahaman kalian, itu akan berikan sedikit proses. Di sini ada 3 pertanyaan.
sudah kita buat kesimpulan sama-sama kan? Silakan, boleh dikerjakan. Kemudian langsung dijawab di sana, silakan. Kasih nama ke semua ya. Silakan kerjakan. 5 menit ya. Nah, tadi sekilas sudah kita sinkronkan sama-sama kan? Baik, sudah semua ya? Ya bisa kan isinya?
sekali itu akhir pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Jadi nanti kalian bisa mencari sebagai bahan pengayaan kalian. Jadi beberapa referensi terkait boleh apa itu artikel, apa itu video tentang sebenarnya harus bagaimana sih memberikan pelayanan prima itu, boleh ya. Kalau tadi kan Ibu contohkan hanya yang banyak permasalahan terkait pelayanan prima kan, boleh nanti dicari referensi sebagai tambahan pengayaan kalian tentang bagaimana memberikan pelayanan prima yang baik ya. Oke, jadi nanti untuk pertemuan minggu depan ketemu dengan Ibu, kita masuk ke submateri yang berikutnya tentang apa hubungannya antara penyedia layanan pelanggan dengan pelanggannya. Ya, nanti materi berikutnya tentang hubungan antara penyedia layanan dengan pelanggan. Apa hubungannya? Ya, kemudian tipe-tipe pelanggan itu seperti apa? Nanti akan kita bahas di pertemuan yang kedua. Ya, bisa dipahami? Ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu apa cukup? Bagaimana pembelajaran hari ini? Diskusi ya kan? Nah, ya. Jadi teman-teman lebih mengenal lagi ya. Sebelum kita tutup pertemuan ini, kita tutup dengan doa dulu. Kalau tadi sama kayaknya, sekarang wakilnya mana? Boleh tutup doa dulu. Pertemuan aja. Sudah belajar sampai Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.